Bab 851-855. Bab 851, merencanakan rencana. Kata-kata Xiao Yan agak mengejutkan Xiao Li dan Su Qian, tapi wajah mereka tidak menunjukkan keterkejutan. Mereka sudah menebak sedikit alasan perjalanan Xiao Yan. Kamu juga tertarik dengan hal itu. Su Qian merenung sejenak. Jarinya dengan lembut mengetuk permukaan meja saat dia perlahan berkata. Temanku ini membutuhkan benda itu untuk menyelamatkan hidupnya. Xiao Yan menghela nafas. Su Qian dan Xiao Li terkejut ketika mereka mendengar ini. Mereka segera melirik dokter peri kecil di sisinya. Mereka berdua mengerutkan kening dan berkata, bisakah Anda memberitahu kami apa yang terjadi? Xiao Yan sedikit ragu. Matanya menyapu ke Little Fairy Doctor. Hanya setelah melihat yang terakhir menganggukkan kepalanya, dia secara kasar menyebutkan situasi dokter peri kecil. Dia secara alami tidak menyembunyikan masalah, tubuh racun yang menyedihkan, saat dia berbicara. Tubuh racun yang menyedihkan. Xiao Li masih baik-baik saja setelah mendengar nama yang keluar dari mulut Xiao Yan. Su Qian, bagaimanapun, dengan lembut menghirup udara dingin. Matanya terkejut ketika dia melihat dokter peri kecil, yang menggigit bibir merah bawahnya dengan bagian belakang giginya. Dia telah mendengar tentang kondisi yang sangat langka dan khusus semacam ini. Secara alami, dia tahu betapa menakutkannya hal ini. Tubuh racun yang menyedihkan, telah muncul di benua Doqi di masa lalu. Namun, semua orang yang memilikinya membawa bencana yang cukup besar tanpa kecuali. Ribuan kilometer kematian tanpa manusia atau binatang buas yang selamat seperti mimpi buruk yang tersebar melalui catatan banyak buku. Tidak heran dia bisa menjadi Douzong elit pada usia seperti itu. Itu karena, tubuh racun yang menyedihkan, kejutan di mata Su Qian perlahan menghilang beberapa saat kemudian saat dia dengan lembut bergumam pada dirinya sendiri. Sejak awal, dia merasa bingung dengan usia dokter peri kecil. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan Douzong yang begitu muda. Jika dia hanya mengandalkan bakatnya sendiri, itu akan menjadi sedikit terlalu menakutkan. Bahkan Xiao Yan jauh lebih rendah. Tubuh racun yang menyedihkan, tumbuh semakin dekat dengan waktu letusannya menyusul peningkatan kekuatannya. Saat ini, dokter peri kecil memiliki waktu kurang dari 2 tahun. Jika kita tidak memikirkan cara untuk mengendalikannya, tubuh racunnya akan meletus, mengulangi peristiwa tragedi bencana lainnya. Xiao Yan perlahan menjelaskan. Selaiva transformasi tubuh bodhisattva itu dapat membantunya. Xiao Li mengerutkan kening dan bertanya. Ya, selama saya mendapatkan air liur transformasi tubuh bodhisattva, saya akan dapat membantunya sepenuhnya mengendalikan tubuh racun yang menyedihkan. Xiao Yan mengangguk berat saat dia menjawab. Mendengar ini, Su Qian menggunakan ekspresi yang agak aneh untuk melihat Xiao Yan. Dia berkata, tubuh racun yang menyedihkan, telah muncul di benua Doqi sebelumnya. Namun, mereka semua akhirnya meletus dan mati. Tidak ada satu orang pun yang berhasil mengendalikan tubuh racun yang menyedihkan. Lagi pula, semakin kuat, semakin besar kepadatan racun di dalam tubuh seseorang. Letusannya akan lebih mengerikan. Penatua pertama, harap tenang. Selama saya telah mengumpulkan bahan-bahannya, saya memiliki kepercayaan diri untuk melakukannya. Xiao Yan tersenyum dan melanjutkan, namun, masalah terbesar saat ini adalah bagaimana mendapatkan air liur transformasi tubuh bodhisattva. Ada cukup banyak orang di kota Kaisar Hitam ini yang mengejarnya. Petik 2. Angka berapa? Selama itu adalah seseorang dengan kekuatan tertentu, dia akan menargetkannya. Su Qian menggelengkan kepalanya. Dia mengerutkan kening sebelum melanjutkan, namun, itu tidak akan menjadi tugas yang mudah untuk mendapatkan air liur transformasi tubuh bodhisattva dari tangan Ying San tua. Orang tua itu adalah ahli di wilayah pojok hitam, dari generasi yang lebih tua. Kekuatannya mungkin sedikit lebih kuat daripada milikku. Selain itu, orang itu sangat kejam. Kembali ketika dia mengguncang wilayah pojok hitam, ada sejumlah faksi yang tidak diketahui yang mati di tangannya. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa dia dipenuhi dengan hutang berdarah. Petik 2. Apakah penatua pertama tahu kekuatan pasti dari Ying San tua itu? Apakah dia memiliki faksi di belakangnya? Xiao Yan menyuarakan pikirannya. Orang tua ini eksentrik, dan tidak suka dibatasi. Oleh karena itu, kemungkinan besar dia akan sendirian. Namun, kekuatannya saat ini seharusnya mencapai level bintang 4 Douzong. Su Qian perlahan merespons. Apakah dia sendirian?
Xiao Yan menghela nafas lega. Terlepas dari situasinya, berurusan dengan satu orang jauh lebih santai daripada berurusan dengan seluruh faksi. Jika aku yang lama bergandengan tangan dengan dokter peri kecil, kita seharusnya bisa mengalahkan Ying San tua. Namun, hal-hal yang tidak begitu sederhana. Bahkan jika kita merebut air liur transformasi tubuh bodhisattva dari tangannya terlebih dahulu, bagaimana kita akan menghadapi banyak orang dengan niat jahat yang mengikutinya? Su Qian berbicara dengan suara yang dalam. Ini khususnya kasus untuk Demon Flame Valley itu. Mereka telah mengirim cukup banyak ahli kali ini. Bahwa Fang Yan adalah seorang ahli dengan setengah kaki ke dalam kelas Douzong, dan dia sangat kuat. Menambahkan tetua Do Huang yang bekerja sama dengan baik, mereka seharusnya cukup untuk menunda sejenak Douzong. Mungkin Anda juga merasakannya, tetapi ada juga orang misterius berjubah abu-abu yang tidak diketahui asalnya dalam kelompok lembah api iblis. Orang itu pasti seorang elit Douzong. Mata Xiao Yan juga tenggelam ketika dia mendengar Su Qian menyebutkan orang misterius berjubah abu-abu itu. Orang yang paling dia takuti adalah orang berjubah abu-abu misterius ini. Apakah orang ini kepala lembah-lembah api iblis? Xiao Yan mengerutkan kening dan bertanya. Tidak, kepala lembah-lembah api iblis saat ini sedang mundur. Terlebih lagi, aura orang tua itu benar-benar berbeda dari orang berjubah abu-abu ini. Karena itu, mereka tidak bisa menjadi orang yang sama. Su Qian menggelengkan kepalanya dan menolak tebakan Xiao Yan. Di mana lembah api iblis menemukan ahli seperti itu untuk membantu mereka? Seorang elit Douzong. Terlepas dari seberapa rendah profil yang dia pertahankan, rumor pasti akan menyebar di wilayah pojok hitam. Xiao Yan berbicara dengan nada ragu yang lembut. Su Qian dan Xiao Li menggelengkan kepala. Yang terakhir mengerutkan kening dan berkata, orang berjubah abu-abu ini tidak pernah mengungkapkan dirinya ketika kita bertarung dengan lembah api iblis di masa lalu. Kemungkinan dia baru mulai bekerja sama dengan Demon Flame Valley baru-baru ini. Xiao Yan samar-samar mengangguk. Dia segera mengepalkan tinjunya dan dengan lembut berkata, tidak peduli dari mana orang ini berasal, kita harus mendapatkan air liur transformasi tubuh bodhisattva kali ini. Jika tidak, begitu Old Ying San membawa benda itu ke pegunungan yang dalam dan hutan kuno, kita akan kehilangan jejaknya. Pada saat itu, kemana kita akan pergi dan menemukan air liur transformasi tubuh bodhisattva yang lain? Jika Anda benar-benar ingin menargetkan air liur transformasi tubuh bodhisattva, saya yang lama menyarankan agar Anda tidak menjadi yang pertama bertindak. Saat ini, air liur transformasi tubuh bodhisattva ini adalah barang panas. Siapapun yang mendapatkannya akan mengundang banyak mata serakah yang tak terhitung jumlahnya. Su Qian perlahan berkata, burung pipit ada di belakang. Belalang berburu jangkrik. Di belakang burung gereja adalah seorang pemburu. Dalam penjambretan kacau seperti ini, orang yang menyerang paling awal akan berada pada kerugian terbesar. Petik 2. Penatua pertama mencoba mengatakan menunggu untuk menjadi orang terakhir yang menyerang. Xiao Yan ragu-ragu dan bertanya. Bahkan jika kita bukan yang terakhir, kita tidak bisa menjadi yang pertama. Amati situasinya dan bertindaklah ketika ada kesempatan. Mata Su Qian menyipit saat dia tertawa samar. Xiao Yan terdiam sesaat ketika mendengar ini. Dia mengangguk dan berkata, kalau begitu, kita akan melakukan seperti yang dikatakan penatua pertama. Tenang, ada mata-mata dari gerbang Xiao, di mana Old Ying San tinggal. Jika ada perubahan yang terjadi di kota, kami akan segera mendapatkan berita. Xiao Li tertawa, kalian semua harus beristirahat di sini selama 2 hari ini. Akan ada seseorang yang akan memberitahu Anda jika ada pembaruan untuk situasi ini. Petik 2. Xiao Yan mengangguk. Mereka secara alami mampu menyelamatkan cukup banyak masalah dengan bantuan orang-orang dari Xiao Gate. Suasana di aula menjadi agak lebih santai setelah mereka selesai mendiskusikan masalah yang paling penting. Xiao Li meminta seorang pelayan wanita untuk menyajikan teh, dan tiba-tiba mengubah topik pembicaraan. Benar, apa yang terjadi di Kekaisaran Jiama? Pesan terakhir yang saya terima adalah surat dari kakak yang meminta bantuan. Dikatakan bahwa 3 kerajaan besar dan 3 sekte besar telah bergandengan tangan untuk menyerang aliansi Yan. Saat itu, saya tidak dapat mengalihkan tenaga kerja apapun karena kami hanya bertengkar hebat dengan lembah api iblis. Ketika situasi bagi kami menjadi sedikit lebih baik, Kekaisaran telah mengirimkan berita bahwa semuanya baik-baik saja. Petik 2. Wajah Xiao Yan agak kaku saat mendengar pertanyaan tiba-tiba Xiao Li.
Tangan halus dokter peri kecil di sampingnya juga samar-samar bergetar saat dia memegang cangkir tehnya. Dia menyesap teh, menurunkan matanya, dan mengungkapkan ekspresi yang tidak wajar. Semuanya baik-baik saja. Xiao Yan meletakkan cangkir tehnya ke bawah dan dengan kejam menatap Ziyan yang melengkungkan mulut kecilnya. Setelah itu, dia tertawa dan secara acak mengeluarkan respons. Dia buru-buru berkata, "Kakak kedua, kamu harus membantu kami mengatur tempat tinggal. Kami belum beristirahat dengan benar selama beberapa hari ini. Kalau begitu, kalian semua harus pergi dan istirahat malam yang baik. Saya akan mengirim seseorang untuk memberitahu Anda jika kami menerima berita apapun besok." Petik 2. Xiao Li santai setelah mendengar bahwa semuanya baik-baik saja. Dia tersenyum dan mengangguk sebelum melambai pada seorang pelayan wanita untuk memimpin kelompok Xiao Yan ke kamar-kamar di halaman belakang. Xiao Yan melirik ekspresi dokter peri kecil di sampingnya saat dia berjalan menyusuri koridor kompleks yang sepi. Dia dengan lembut berkata, "Tenang, tidak apa-apa. Anda tidak bisa disalahkan untuk masalah ini." Petik 2. Dokter peri kecil mengangguk pelan. Dia segera tertawa pahit. Jika dia tahu sebelumnya bahwa Xiao Yan adalah kepala aliansi Yan, tidak akan ada perang selama 1 tahun itu. Sekarang masalah sudah terjadi, dia hanya bisa senang bahwa dia tidak menyebabkan salah satu kerabat Xiao Yan mati dalam perang itu. Kalau tidak, dia benar-benar tidak akan memiliki wajah untuk berdiri di samping Xiao Yan, atau melihatnya membantunya menghabiskan waktu dan upaya untuk mengendalikan tubuh racunnya. Baiklah, kamu harus pergi dan istirahat dulu. Kita bisa bicara besok. Xiao Yan tersenyum. Dia memberi saran kepada dokter peri kecil ketika dia melihat pelayan wanita itu berhenti di luar sebuah ruangan. Ya, kamu juga harus istirahat lebih awal. Dokter peri kecil menganggukkan kepalanya setelah melihat bahwa itu sudah sangat larut. Dia berbicara lembut kepada Xiao Yan sebelum menggeser kakinya untuk berjalan dengan lembut ke dalam ruangan. Xiao Yan mengirim dokter peri kecil ke ruangan dengan matanya sebelum menghela nafas. Dia segera melewati koridor dan dengan cepat berjalan ke kamarnya sendiri. Langit malam seperti tirai hitam yang menutupi kota Kaisar Hitam. Cahaya bulan yang redup dan dingin melewati lapisan awan dan tersebar ke bawah. Akhirnya, itu mendarat di sebuah ruangan di mana seorang pemuda berjubah hitam sedang berlatih dengan mata tertutup. Energi seperti zat berlama-lama di sekitar hidung Xiao Yan sebelum diserap ke dalam tubuhnya. Setelah beberapa perbaikan, itu berubah menjadi benang Douqi murni yang memasuki tubuhnya. Xiao Yan perlahan membuka matanya yang tertutup rapat. Dia merasakan kegembiraan tanpa suara yang dipancarkan dari selnya setelah dipenuhi dengan kekuatan. Dia tersenyum dan melambaikan tangannya. Sebuah benda besar berwarna hitam segera muncul di ruangan yang agak besar ini. Item berwarna hitam itu cukup besar. Itu menempati lebih dari setengah kamarnya ketika itu muncul. Sayap tulang seperti permata memantulkan cahaya redup saat cahaya lampu hangat memancar di atasnya, memberikan penampilan yang sangat aneh. Benda ini secara alami adalah mayat binatang ajaib yang telah dibayar mahal oleh Xiao Yan dari Sekte Kaisar Hitam. Bab 852, Membelah Mayat. Xiao Yan tersenyum saat dia dengan cepat melihat ke mayat binatang ajaib yang muncul di ruangan itu. Tubuhnya bergerak dan dia melompat turun dari tempat tidur. Setelah itu, dia perlahan berjalan ke sisi mayat. Matanya perlahan melihat pemandangan di depannya. Karena mayat Magical Beast ini telah mati untuk waktu yang lama, daging di seluruh tubuhnya telah mengering dan menyusut. Oleh karena itu, Xiao Yan tidak dapat mengidentifikasi apa itu Magical Beast dari penampilan luarnya. Namun, Xiao Yan tidak terlalu tertarik dengan tubuh binatang ajaib ini. Satu-satunya minatnya adalah sayap tulang seperti batu giok dari binatang ajaib ini karena mereka dapat membantunya memperbaiki sepasang sayap terbang 9 burung langit berkualitas tinggi. Xiao Yan menggeser kakinya, dan berhenti ketika dia berada di sebelah sayap tulang seperti batu giok, yang lebarnya 20 hingga 30 kaki. Tangannya dengan lembut mengusap sayap tulang. Perasaan dingin bisa dirasakan dari tangannya. Namun, perasaan sedingin es ini mengandung kehangatan yang samar. Sulit membayangkan bahwa mayat kering ini, yang telah mati selama bertahun-tahun yang tidak diketahui, masih bisa memancarkan panas. Sayap tulang seperti batu giok ini agak transparan. Oleh karena itu, Xiao Yan dapat melihat energi yang tidak biasa dengan mata telanjangnya. Tampaknya mengalir di dalam sayap tulang. Dentang, dentang. Jari Xiao Yan dengan lembut mengetuk sayap tulang seperti batu giok.
Ketangguhan yang ditransmisikan ke tangannya menyebabkan Xiao Yan mengangguk puas. Matanya segera menyipit saat kekuatan spiritualnya mengikuti jarinya dan diam-diam memasuki sayap itu. Kekuatan spiritual Xiao Yan dengan hati-hati menembus tulang-tulangnya. Namun, sebelum dia bisa melepaskannya, sayap tulang itu tiba-tiba memancarkan cahaya seperti batu giok yang terang. Roh Xiao Yan segera tampak memasuki tornado. Kekuatan hisap yang liar dan keras secara brutal merobek kekuatan spiritualnya menjadi tidak ada. Mata menyipit Xiao Yan tiba-tiba terbuka. Tangannya ditarik seolah-olah disengat listrik. Matanya mengungkapkan seutas ketakutan yang tersisa saat mereka mempelajari sayap tulang seperti batu giok. Beberapa kejutan melonjak ke dalam hatinya. Dia tidak berharap sayap tulang menyembunyikan energi afinitas angin yang begitu liar dan keras. Selain itu, hal yang paling mengejutkan Xiao Yan adalah energi angin masih memancarkan rasa panas yang sangat kecil. Kedua jenis afinitas yang berbeda ini terpelihara dengan sempurna dalam sayap-sayap ini. Situasi seperti itu benar-benar misterius. Memang layak menjadi binatang buas pamungkas yang akan menerobos ke peringkat ke-8. Meski telah mati selama bertahun-tahun, sayapnya masih mampu menyimpan energi yang begitu liar dan ganas. Jika ini digunakan untuk menyempurnakan Skybird Nine Flying Wings, produknya mungkin lebih besar dari yang diperkirakan semula. Xiao Yan menjilat bibirnya. Beberapa panas yang berapi-api secara bertahap muncul di matanya yang hitam pekat. Kali ini, dia mungkin benar-benar mendapatkan harta karun. Itu bermanfaat untuk menghabiskan beberapa pil obat bahkan jika bagian dalam mayat binatang ajaib ini hanya setumpuk daging busuk. Hanya sayap tulang ini yang bisa menandingi nilai pil obat itu. Xiao Yan dengan lembut menggosok tangannya. Matanya sekali lagi melirik mayat magical beast yang besar ini. Tangannya bergetar dan pedang panjang yang tajam muncul. Lapisan api hijau giok diam-diam merembes keluar. Itu berlama-lama di sekitar pisau. Suhu panas menyebabkan pedang panjang baja ini mengeluarkan sedikit asap putih. Xiao Yan memposisikan pedang panjangnya sebelum dia dengan keras menusuknya ke tempat di mana sayap tulang seperti batu giok terhubung ke mayat. Resistensi yang diharapkan tidak muncul. Kulit di permukaan binatang ajaib kering itu seperti kembang tahu saat pedang panjang menembusnya. Xiao Yan menghela nafas kecewa saat merasakan ini. Tampaknya kulit binatang ajaib ini kehilangan ketangguhannya karena membusuk selama bertahun-tahun. Niatnya menggunakannya untuk membuat baju zirah hanya bisa ditolak. Xiao Yan dengan erat mencengkeram gagang pedang di tangannya saat dia mengayunkan pedang panjang untuk perlahan memotong kulit di bagian bawah sayap tulang. Setelah kulit di permukaan terpotong, daging putih yang tidak biasa terungkap di bawahnya. Namun, tidak sedikit pun darah yang merembes keluar. Meskipun Xiao Yan merasa agak terkejut bahwa daging magical beast ini dipertahankan selama bertahun-tahun tanpa membusuk, dia hanya bisa menggelengkan kepalanya dengan kecewa setelah mempelajarinya secara detail. Tidak ada sedikit pun energi yang tercampur dalam daging ini. Kemungkinan satu-satunya alasan dia bisa bertahan begitu lama adalah karena ditutupi oleh kulit. Pedang Xiao Yan dengan hati-hati membuat 2 lubang besar di mayat binatang ajaib yang kering ini. Setelah itu, dia mengeluarkan sayap tulang seperti batu giok, dan dengan hati-hati meletakkannya di tanah. Sayap tulang seperti batu giok, yang telah meninggalkan tubuh binatang ajaib, tidak menunjukkan tanda-tanda meredup. Hal ini menyebabkan Xiao Yan menghela nafas lega. Dia agak khawatir benda ini akan berubah menjadi tumpukan barang tak berguna saat mereka meninggalkan tubuh. Melihat mereka sekarang, kekhawatirannya tidak perlu. Xiao Yan menjulurkan kepalanya ke salah satu dari 2 lubang besar setelah melepaskan sayap tulang. Bau asam yang menyebabkan seseorang merasa pusing keluar darinya, mencekiknya sampai dia buru-buru berhenti bernapas. Xiao Yan mundur. Dia ragu-ragu sejenak sebelum mengatupkan giginya dan berkata, "Saya tidak percaya bahwa tubuh sebesar itu tidak dapat menampung apapun." Bila pedang diayunkan setelah suaranya terdengar, itu memotong dengan beberapa busur cahaya, dan dengan cepat meninggalkan lebih dari selusin bekas luka pedang yang dalam. Bekas luka pedang tipis seperti kawat perlahan melengkung sebelum melebar dengan cepat. Beberapa kedipan kemudian, mereka terbelah seperti celah. Mayat magical beast tampaknya telah terbelah menjadi beberapa bagian saat runtuh. Padat, daging putih terungkap. Orang besar ini dikeluarkan oleh Xiao Yan. Bau asam yang kental merembes keluar setelah mayat magical beast kering ini dibuka oleh Xiao Yan. Akhirnya, ia meringkuk dan mengeluarkan suara, "Cici," ketika bertemu dengan langit-langit.
Langit-langit segera terkorosi di depan mata tertegun Xiao Yan. Sebuah lubang besar terbentuk. Jika seseorang berdiri di bawahnya, seseorang akan dapat melihat bulan sabit tergantung di langit malam. Xiao Yan mendecakkan lidahnya, dan mengagumi pemandangan itu setelah bau asam benar-benar tersebar. Dia dengan hati-hati berdiri di samping mayat magical beast yang dipotong terbuka. Tatapannya menyapu sebelum kekecewaan muncul di matanya. Orang bisa melihat bahwa bagian dalam mayat binatang ajaib ini hanya dipenuhi dengan daging putih yang padat. Bahkan tidak ada sepotong kecil tulang pun yang tersisa, apalagi organ dalam. Jangan bilang mereka terkorosi oleh gas asam itu. Tapi mengapa daging ini tidak berkarat? Xiao Yan merajut alisnya dan dengan ragu bergumam. Namun, dia masih tidak memiliki jawaban beberapa saat kemudian. Sial, bahkan jika gas asam mampu merusak tulang dan organnya, bagaimana dengan Monster Core? Itu adalah tempat di mana aglomerat energi binatang ajaib. Tidak mungkin itu juga terkorosi oleh gas asam, kan? Xiao Yan mengerutkan kening. Tangannya terus menggenggam pedang panjang itu saat dia secara acak memotong daging putih yang padat lebih dari 10 kali. Ini terutama terjadi di kepala binatang ajaib. Namun, hanya warna putih yang mengejutkan yang tersisa di tempat daging itu terbelah. Kepala itu benar-benar kosong tanpa sedikit pun darah atau organ, apalagi Monster Core. Apakah orang besar ini hanya memiliki sayap tulang ini? Xiao Yan sekali lagi memotong beberapa potong daging. Namun, itu sia-sia. Dia hanya bisa dengan tak berdaya meninggalkan pedang panjang dan dengan lembut mengutuk. Lupakan. Dengan sayap tulang ini, saya dapat dianggap telah mendapatkan kembali apa yang saya habiskan. Jika tidak ada yang lain, maka jadilah itu. Xiao Yan tertekan sejenak sebelum dia menggelengkan kepalanya. Tepat ketika dia berencana untuk menyimpan mayat binatang ajaib yang telah dia bedah ini, sebuah suara yang lembut dan jernih tiba-tiba terdengar di dalam ruangan. Kamu benar-benar melakukan tindakan menjijikkan di malam hari. Xiao Yan terkejut saat mendengar suara yang familiar ini. Dia segera mengangkat kepalanya dan melihat bahwa Ziyan sedang menggoyangkan kedua kakinya yang seputih salju di atap tempat gas asam telah mengikisnya. Dia meringkuk mulutnya dan menatapnya. Kenapa kamu tidak tidur begitu larut malam? Apa yang kamu lakukan berlari ke atap kamarku? Xiao Yan duduk di kursi dan tertawa sambil memutar matanya ke arah Ziyan. Awalnya, saya bermaksud untuk tidur tetapi akhirnya mengendus aroma yang membuat saya merasa sangat tidak nyaman. Setelah itu, saya bangun dan mencari sumber baunya. Ziyan dengan lembut melompat ke dalam ruangan. Dia menggunakan kakinya untuk menendang mayat magical beast misterius yang telah dikeluarkan. Dia berkata, jadi itu berasal dari benda ini. Xiao Yan dengan malas bersandar di sandaran kursi ini. Dia tertawa, jika kamu tertarik, kamu bisa mengambilnya. Saya tidak tahu apakah daging yang ada di dalamnya selama beberapa tahun yang tidak diketahui masih bisa dimakan. Petik 2. Ziyan, yang punggungnya menghadap Xiao Yan, mengabaikan ejekannya. Sepasang mata seperti permata perlahan menyapu magical beast saat cahaya ungu samar perlahan melayang di atasnya. Saat cahaya ungu melayang, Ziyan tiba-tiba mengambil pedang panjang di tanah sebelum memotong 10 kuku putih dari cakar binatang ajaib di depan tatapan tertegun Xiao Yan. Dia dengan hati-hati meletakkannya di atas meja. Apa yang sedang kamu lakukan? Anda tidak akan benar-benar menginginkan hal-hal ini, bukan? Xiao Yan tak berdaya mengeluh setelah merasa terpana dengan apa yang dia lakukan. Dia dengan santai menarik paku sepanjang setengah jari dan dengan lembut menekannya. Yang terakhir ambruk seperti lumpur lunak. Itu sudah kehilangan semua kekerasannya. Ziyan agak bersemangat dalam menghadapi kurangnya minat Xiao Yan. Dia mendesak, kamu harus membantu dengan mengeluarkan api surgawi untuk membakar benda-benda ini. Xiao Yan langsung kaget saat mendengar ini. Dia baru saja akan bertanya lebih banyak ketika dia melihat sikap Ziyan yang sangat cemas. Tanpa mengatakan sesuatu yang tidak perlu, dia menjentikkan jarinya dan gumpalan api hijau giok muncul di jarinya. Setelah itu, ia melilitkan kuku cakarnya yang putih pucat. Adegan yang menyebabkan Xiao Yan terkejut perlahan muncul saat api surgawi menari. Orang bisa melihat kuku seperti lumpur putih pucat yang lembut tidak langsung berubah menjadi abu di bawah pemanggangan, api hati teratai berkilau. Sebaliknya, secara bertahap menyusut dengan kecepatan yang sangat lambat. Setelah ukurannya menyusut, warna putih pucat berangsur-angsur menghilang. Warna hijau merah menggantikannya. Tepi tajam paku mengungkapkan kilatan dingin di tengah, api surgawi,
yang menyebabkan bahkan Xiao Yan merasa kedinginan. Pembakaran berlanjut selama sekitar 10 menit atau lebih sebelum paku putih pucat berubah menjadi duri merah hijau seukuran buku jari yang tajam. Hijau dan merah bercampur menjadi satu tampak seperti penggabungan angin dan api saat memancarkan panas yang mendesing. Bahkan Xiao Yan tercengang saat melihat pemandangan misterius ini. Siapa sangka benda ini akan berubah menjadi seperti ini setelah dimasak oleh api surgawi. Mungkinkah ini esensi yang tersembunyi di bawah tubuh? Dengan kata lain, apakah mayat magical beast yang misterius ini tidak seberguna yang dia bayangkan? Bab 853, Darah Hijau Merah. Kamu tahu apa yang berharga dalam mayat kering ini, kan? Panas di mata Xiao Yan perlahan ditarik saat dia tiba-tiba menatap Xi Yan di samping meja. Dia berbicara dengan cara yang agak bersemangat. Jika bukan karena dorongan gadis ini, kemungkinan dia tidak akan pernah tahu bahwa cakar ini akan mengungkapkan adegan misterius seperti itu setelah dipanggang oleh api surgawi. Xiao Yan melirik paku hijau merah ini yang sangat tajam meskipun ukurannya kecil. Dia meraihnya dan dengan lembut menariknya ke permukaan meja. Segera, meja keras yang terbuat dari kayu solid pecah seperti kembang tahu. Titik di mana itu pecah sehalus cermin. Sungguh lonjakan tulang yang tajam. Ketajaman benda ini menyebabkan Xiao Yan dengan lembut menghirup udara sejuk. Hampir seketika, tatapan yang dia gunakan untuk melihat Xi Yan menjadi tajam. Karena gadis ini tahu metode untuk memecahkan rahasia cakar ini, kemungkinan besar dia juga mengetahui hal lain, kan? Xi Yan hanya mengangkat dagunya yang indah dengan bangga di hadapan tatapan Xiao Yan. Dia berkata, kamu harus membantu nona muda ini memperbaiki 10 potong ini dan membantu saya menggunakannya untuk membuat sarung tangan buku jari. Hihi, ini akan menjadi senjataku di masa depan. Xiao Yan terkejut saat mendengar ini. Dia segera menundukkan kepalanya untuk mempelajari paku tulang tajam di tangannya ini. Saat dia berpikir untuk dipukul oleh benda kecil ini, dia tanpa sadar mulai menggigil. Jika benda ini bekerja sama dengan kekuatan menakutkan Xi Yan dalam memberikan pukulan, kemungkinan bahkan seorang ahli Do Huang akan menderita pukulan serius bahkan jika dia tidak mati. Dalam kecemasannya untuk mengetahui tentang rahasia binatang ajaib yang misterius ini, Xiao Yan tidak mau repot-repot mencari-cari kesalahan pada anak kecil yang terbawa suasana ini. Dia dengan hati-hati meletakkan paku tulang di tangannya sebelum mengambil 9 paku putih pucat yang tersisa. Api hijau giok melengkung dan naik saat paku-paku ini dilemparkan dengan lemparan acak. 9 kuku putih pucat sekali lagi mengungkapkan perubahan serupa mengikuti panas dari Glazed Lotus Heart Flame. Warna putih pucat perlahan menghilang saat warna hijau merah yang tidak biasa menggantikannya. Mereka juga menyusut ukurannya. Memanggang berlanjut selama sekitar setengah jam atau lebih sebelum api hijau giok yang tergantung di depannya perlahan menghilang. 9 paku tulang hijau merah di dalamnya juga jatuh. Segera, Xiao Yan melambaikan tangannya, dan mereka terbungkus oleh angin lembut saat mereka mendarat dengan lembut di sisa meja. Ekspresi terkejut di mata Xiao Yan menjadi lebih pucat setelah 10 paku tulang ini dipanggang. Dia menghela nafas dan menyeka keringat dingin di dahinya. Xi Yan di sisinya dengan senang hati meraih 10 paku tulang hijau merah. Setelah itu, dia dengan hati-hati memasukkannya ke dalam kantongnya sebelum tersenyum pada Xiao Yan. Bagaimana kamu tahu bahwa cakar akan berubah menjadi seperti ini setelah dipanggang oleh api surgawi? Xiao Yan melirik Xi Yan. Dia mengajukan pertanyaan dengan agak ragu. Memikirkan kembali cara Xi Yan sebelumnya, jelas bahwa dia sudah tahu bahwa hal-hal ini berguna baginya. Kalau tidak, dia tidak akan secara khusus menggali apa yang tampak seperti kuku seperti tulang putih pucat yang tidak berguna. Saya juga tidak yakin. Bagaimanapun, saya hanya merasa bahwa hal-hal itu akan berguna bagi saya, jadi saya mengekstraknya. Xi Yan merajut alisnya yang halus, dan menjawab dengan nada tidak pasti di hadapan pertanyaan Xiao Yan. Xiao Yan terkejut setelah mendengar ini. Kerutan di dahinya dengan cepat semakin dalam. Memutar kepalanya sedikit, dia mengalihkan pandangannya ke mayat magical beast misterius yang telah dikeluarkan. Dia bergumam, jangan bilang bahwa kamu benar-benar berhubungan dengan hal ini. Sayangnya, benda ini sudah mati terlalu lama. Seseorang tidak bisa lagi melihat bentuknya. Kalau tidak, kita mungkin bisa menebak sesuatu berdasarkan penampilannya. Bagaimanapun, itu tidak akan dari spesies yang sama denganku. Selain itu, saya merasakan ketidaknyamanan yang besar untuk itu.
Saya bahkan merasa sangat ceria ketika saya melihatnya telah terbelah oleh Anda. Ziyan melengkungkan bibirnya saat dia menjawab. Riang, jangan bilang kalau bentuk asli Magical Beast ini adalah musuh spesiesmu. Xiao Yan tercengang saat dia bertanya. Saya tidak punya ide. Aku bahkan tidak menyadari binatang ajaib macam apa aku ini. Siapa yang peduli apa itu? Ziyan merajut alisnya dan menjawab. Lupakan saja, jangan pedulikan apa itu sebenarnya. Gadis, selanjutnya, kamu harus memberitahuku bagaimana cara menangani mayat kering ini, kan? Xiao Yan mengubah topik dan tersenyum. Dia berbicara setelah melihat bahwa Ziyan tidak mau membicarakannya. Bakar itu. Bakar daging jeleknya. Secara alami akan ada sesuatu yang Anda inginkan. Ziyan melambaikan tangannya, dan menanggapi dengan cara yang sederhana. Xiao Yan terkejut saat mendengar ini. Dia segera berhenti berbicara omong kosong saat dia melingkarkan tangannya. Sebuah kekuatan hisap melonjak keluar dan menarik sepotong besar daging putih padat di depannya. Dia segera membuka mulutnya dan meludahkan api hijau giok. Itu menyembur keluar dari mulutnya dan melilit kumpulan daging itu. Gelombang suhu tinggi yang menakutkan menyebar setelah bersentuhan dengan daging. Akhirnya, mereka semua memasuki potongan daging itu. Daging putih yang padat berulang kali mengeluarkan suara, cici, saat suhu tinggi menyelimutinya. Ukurannya juga berulang kali menyusut di bawah nyala api. Pembakaran ini berlanjut selama sekitar 5 menit atau lebih sebelum daging seukuran meja berubah menjadi seukuran kepala. Warna putihnya juga sudah hilang. Sebuah hijau merah secara bertahap melonjak ke atasnya. Warna hijau merah semacam ini menjadi semakin pekat saat nyala api menyala dengan intensitas yang lebih besar. Pada akhirnya, itu benar-benar diaglomerasi bersama. Aglomerasi ini berubah menjadi setetes darah hijau merah di depan mata gembira Xiao Yan. Itu merembes keluar dari daging, melewati api untuk menetes ke bawah. Mata Xiao Yan tajam dan tangannya gesit saat dia dengan cepat mengeluarkan botol giok bermutu tinggi dari cincin penyimpanannya. Setelah itu, dia menangkap setetes darah hijau merah di dalamnya. Xiao Yan menghela nafas lega hanya setelah mendapatkan setetes darah itu. Dia mengangkat kepalanya dan melirik api hijau giok yang menyala. Setelah setetes darah hijau merah ini jatuh, dagingnya menghilang menjadi apa-apa di dalam nyala api. Bahkan sepotong abu pun tidak tertinggal. Dengan jentikan lembut jari Xiao Yan, nyala api hijau giok di depannya perlahan menghilang. Dia menundukkan kepalanya untuk melirik botol giok di tangannya. Hidungnya dengan lembut mengendus mulut botol. Sebuah energi liar dan kekerasan yang kaya, yang menyebabkan dia merasa terkejut, mengikuti lubang hidungnya dan memasuki tubuhnya. Xiao Yan yang terkejut buru-buru menggunakan douki-nya untuk menekannya. Dia terus sibuk untuk beberapa saat sebelum dia menyelesaikan energi liar dan ganas itu dengan api surgawi. Setelah benih liar dan kekerasan dalam energi murni itu disebarkan oleh kekuatan pemurnian, api surgawi, energi yang sangat kuat itu mulai beredar. Diam-diam menyebar ke anggota tubuh dan tulang Xiao Yan. Hamburan energi ini menyebabkan hati Xiao Yan terkejut. Dia tiba-tiba menyadari bahwa kekuatan fisik yang terkandung di dalam otot-otot di kulitnya tampaknya sedikit meningkat secara diam-diam. Meskipun peningkatan ini sangat kecil, itu masih jelas dirasakan oleh Xiao Yan. Darah ini, sebenarnya memiliki efek khusus untuk memperkuat kekuatan fisik seseorang. Xiao Yan pulih, dan melemparkan pandangannya ke botol giok di tangannya. Panas secara bertahap melonjak ke matanya. Biasanya, kekuatan fisik seseorang hanya bisa mengandalkan bakat dan usaha seseorang. Tidak terduga bahwa darah hijau merah misterius ini akan memiliki efek misterius seperti itu. Xiao Yan menghirup udara sejuk. Hatinya sekali lagi merasa dikejutkan oleh mayat Magical Beast yang misterius. Dia langsung tertawa saat dia tiba-tiba mengisap dengan tangannya. Sepotong besar daging ditarik dan Glazed Lotus Heart Flame dipanggil sekali lagi. Setelah secara pribadi merasakan keindahan darah hijau merah misterius ini, Xiao Yan secara alami tidak akan berpikir bahwa mayat ini hanyalah tumpukan daging busuk yang sama sekali tidak berguna. Selama 1 jam berikutnya, dia menghabiskan upaya besar untuk membakar tumpukan daging putih pucat itu dengan Glazed Lotus Core Flame. Xiao Yan telah memperoleh lebih banyak darah hijau merah melalui pembakaran ini. Namun, satu-satunya hal yang membuatnya merasa sedikit tidak puas adalah dia hanya berhasil memurnikan hanya 5 tetes darah hijau merah bahkan setelah membakar setengah ruangan daging. Xiao Yan mempelajari botol giok dengan 5 tetes darah hijau merah. Mereka tidak bergabung bersama meskipun disimpan di tempat yang sama.
Dia hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dengan lambaian tangannya, dia membuat glazed Lotus Heart Flame di depannya menghilang. Dia membuka mulutnya dan tersenyum ketika dia memasukkan botol giok ke dalam cincin penyimpanannya. Tidak terduga bahwa mayat binatang ajaib ini, yang dilihat oleh Sekte Kaisar Hitam sebagai tidak berharga, akan benar-benar berubah menjadi benda seperti itu di tangannya. Dari cara Xiao Yan melihatnya, nilai dari 5 tetes darah hijau merah ini pasti tidak kurang dari sayap tulang seperti batu giok. Dari perspektif tertentu, mereka bahkan mungkin lebih besar dari yang terakhir. Darah cair ini mengandung energi yang sangat liar dan ganas. Dari cara bagian dalam tubuh Xiao Yan bergejolak setelah dia menghirup satu napas sebelumnya, seseorang tidak bisa sembarangan mengkonsumsi benda ini. Kalau tidak, itu pasti akan menyebabkan seseorang berakhir dengan akhir yang menyedihkan karena tubuhnya hancur berantakan. Namun, ini tidak dianggap sebagai sudut pandang yang sulit dari sudut pandang Xiao Yan. Dia adalah seorang alkemis dan telah mengalami benih liar dan kekerasan dalam energi murni sebelumnya. Selama dia diberi waktu yang cukup, dia pasti akan bisa menyerap semua tetes darah. Pada saat itu, seberapa tinggi kekuatan fisik tubuhnya akan melambung. Oleh karena itu, Xiao Yan tidak menyia-nyiakan 5 pil obat kali ini. Jika orang tua Mo Tianxing itu tahu bahwa Xiao Yan telah memperoleh manfaat besar dari mayat kering ini, kemungkinan dia akan sangat marah sehingga dia akan muntah darah di tempat. Hal ini adalah sesuatu yang telah dipelajari oleh Sekte Kaisar Hitam mereka berkali-kali. Namun, mereka tidak menemukan sesuatu yang tidak biasa selain sayap tulangnya yang seperti batu giok yang luar biasa. Namun, hal-hal inilah yang mereka pikir tidak memiliki nilai, yang memungkinkan Xiao Yan untuk mendapatkan tawaran besar tanpa alasan. Xiao Yan perlahan pulih dari kegembiraannya. Tatapannya sekali lagi menyapu sisa kepala yang keriput dan kulitnya yang besar. Dia tanpa sadar menjilat bibirnya. Sampai saat ini, hal yang paling berharga, Monster Core, belum muncul. Biasanya, inti monster yang telah mengaglomerasi semua energi binatang ajaib tidak akan hilang begitu saja. Dengan kata lain, baik kepala yang keriput atau kulit yang tersisa harus menyembunyikan inti monster yang penting. Xiao Yan tanpa sadar menelan seteguk air liur. Dia berpikir tentang bagaimana inti monster dari binatang buas, yang akan menembus ke peringkat ke-8, akan mendarat di tangannya. Seluruh tubuhnya terasa panas, bab 854, peringkat 7 Monster Core. Mata Xiao Yan memanas saat dia melihat ke atas kulit busuk binatang ajaib yang sangat besar dan kepalanya yang keriput. Meskipun benda ini tampak tidak berbeda dari tumpukan sampah, Xiao Yan sudah tahu dari penyempurnaannya sebelumnya bahwa mayat binatang ajaib yang misterius ini berbeda dari binatang ajaib biasa. Semua hartanya disembunyikan di tempat-tempat di mana orang biasa akan kesulitan menemukan kecuali mereka menggunakan metode yang tidak biasa. Xiao Yan melambaikan lengan bajunya dan angin lembut meniup kulit binatang ajaib sampai melayang di udara. Dia menjentikkan jarinya dan nyala api hijau giok menyembur dari ujung jarinya. Akhirnya, itu berubah menjadi nyala api yang membakar di bawah kulit yang mengambang. Kulit besar mulai menyusut perlahan di bawah pemanggangan api hijau giok. Namun, monster core yang diharapkan tidak muncul. Xiao Yan perlahan mengerutkan kening saat melihat ini. Setelah hangus oleh api surgawi, kulit binatang ajaib ini mulai mengungkapkan sesuatu yang sedikit berbeda. Meskipun bentuk yang terakhir melemah, itu sebenarnya mampu bertahan selama ini di atas api surgawi, tanpa berubah menjadi abu. Satu-satunya transformasi adalah bahwa itu seperti keriting kulit ular. Dengan berjalannya waktu, kulit binatang ajaib yang awalnya besar telah menyusut seperti gambar bergulir. Namun, monster core yang diantisipasi Xiao Yan tidak menunjukkan tanda-tanda akan muncul. Pada saat ini, Xiao Yan akhirnya mengerti bahwa metode ini tampaknya sedikit salah. Dia bertanya-tanya apa yang dia lakukan salah. Pada akhirnya, dia hanya bisa menoleh untuk melemparkan pandangannya ke Xian. Dia hanya melihat bahwa yang terakhir menatap dengan penuh semangat pada tubuhnya yang dipenuhi keringat. Gadis kecil, jika kamu terus menonton pertunjukan, kembalikan padaku 10 paku tulang itu. Xiao Yan memutar matanya dan berbicara dengan kejam. Ziyan melengkungkan mulut kecilnya menghadapi ancaman Xiao Yan. Dia dengan malas berkata, bodoh, energi monster core memang tersembunyi di kulit magical beast. Namun, jika Anda secara brutal menggunakan api surgawi untuk memanggangnya, yang akan Anda lakukan hanyalah menyebabkan energi di dalamnya menguap secara bertahap.
Pada akhirnya, benda ini benar-benar akan menjadi sesuatu yang tidak berguna. Tangan Xiao Yan langsung bergetar saat mendengar ini. Api hijau giok yang menyebar langsung menghilang. Dia dengan marah berteriak, "Mengapa kamu tidak memberitahuku sebelumnya? Kamu hanya bertindak tanpa bertanya padaku, namun kamu berani marah padaku sekarang." Ziyan merentangkan tangan kecilnya dan menjawab dengan keluhan besar yang dia rasakan. Xiao Yan dibuat marah oleh gadis ini sampai dia memutar matanya. Sesaat kemudian, dia hanya bisa menghirup udara dan berkata dengan senyum pahit, "Nenek kecil, tolong berhenti bermain denganku. Cepat dan beritahu saya apa yang harus dilakukan." Petik 2. Ziyan mendorong bibir kecilnya keluar dan mendengus dengan sangat enggan, gunakan setetes darah hijau merah pada kulit kering. Setelah itu, gunakan api surgawi untuk memanggangnya. Dengan begitu, monster core bisa dipaksa keluar. Apakah Anda yakin? Xiao Yan mulai ragu sedikit. Dia dengan hati-hati menanyainya ketika dia mendengar bahwa dia perlu menggunakan darah hijau merah yang langka. Kamu bisa melupakannya jika kamu tidak percaya padaku. Ziyan sangat tidak senang dengan keraguan Xiao Yan. Dia memukul bibirnya dan berkata, "Kamu bisa memanggangnya sendiri. Saya akan melihat kemana Anda pergi untuk menangis setelah menghancurkan semua energi yang tersembunyi di dalamnya." Petik 2. Xiao Yan mengatupkan giginya dan segera berkata, "Lupakan saja. Aku akan mempercayaimu sekali ini." Tangan Xiao Yan membalik setelah suaranya terdengar. Botol giok dari sebelumnya muncul di tangannya. Dia melengkungkan jarinya dan setetes darah hijau merah terbang keluar. Akhirnya, itu melayang di depan Xiao Yan. Xiao Yan tanpa sadar merasakan sakit saat dia menatap setetes darah hijau merah yang mengandung energi liar dan kekerasan yang mengejutkan. Dia hanya mendapatkan 5 tetes setelah memurnikan semua daging binatang ajaib. Pada akhirnya, dia harus menggunakan 1 tetes pada saat ini. Jika bukan karena monster core itu, dia tidak akan menghabiskan kemewahan seperti itu bahkan jika dia dipukuli sampai mati. Xiao Yan menahan rasa sakit dan menjentikkan jarinya. Darah hijau merah terbang keluar sebelum mendarat di kulit binatang ajaib yang melingkar bersama. Darah hijau merah baru saja mendarat di kulit kering ketika dengan cepat memasukinya. Kulit kering, yang berwarna putih keabu-abuan, tampaknya mengalami rangsangan yang kuat saat mulai bergoyang seperti ular. Warna hijau merah dengan cepat menyebar dari tempat darah itu mendarat. Warna hijau merah ini menyebar dengan kecepatan yang sangat cepat. Dalam beberapa kedipan, kulit kering benar-benar berubah. Warna putih keabu-abuan telah digantikan oleh warna hijau merah yang tidak biasa. Itu benar-benar berbeda dari dirinya sebelumnya. Selain itu, kulit kering yang benar-benar sunyi memancarkan riak energi yang mengejutkan sementara warna hijau merah menyebar. Joy muncul di mata Xiao Yan ketika dia melihat transformasi ini. Cara ini memang efektif. Mengapa kamu tidak menggunakan api surgawi untuk memperbaikinya? Apakah Anda ingin menunggu energi menyebar? Ziyan dengan dingin mendengus. Xiao Yan terkejut saat mendengar ini. Nyala api segera bergerak dengan pikirannya, dan nyala api hijau giok sekali lagi muncul. Itu segera melilit kulit kering yang telah berubah warna. Setelah pembakaran kali ini, situasi yang mirip dengan adegan sebelumnya tidak lagi muncul. Sebaliknya, kulit binatang ajaib hijau merah mulai perlahan memancarkan benang kabut hijau merah saat meleleh di bawah suhu tinggi, api surgawi. Xiao Yan merasakan riak energi yang menakutkan melalui kabut ini. Joy melintas di mata Xiao Yan saat dia mengamati adegan ini. Dia dengan cepat meningkatkan suhu, api surgawi. Kabut hijau merah yang merembes keluar dari kulit binatang ajaib mulai menjadi lebih padat mengikuti pembakaran intens api hijau giok. Pada akhirnya, itu hampir menembus udara di dalam ruangan. Riak energi agung mulai tumbuh lebih intens mengikuti peningkatan kepadatan kabut hijau merah. Pada akhirnya, kabut hijau merah berlama-lama di ruangan seperti awan. Ini memancarkan tekanan energi menakutkan yang menyebabkan ekspresi Xiao Yan dan Ziyan berubah. Apa tekanan energi menakutkan? Ekspresi Xiao Yan serius saat ia melihat awan hijau merah di udara. Dia menarik Ziyan di belakangnya dan sebuah pikiran melintas di benaknya. Api hati teratai mengkilap yang melilit kulit binatang ajaib menjadi semakin panas dan liar. Semakin banyak kabut energi hijau merah merembes dari kulit Magical Beast saat Glazed Lotus Heart Flame berkobar. Kabut energi berkumpul tanpa berhamburan. Itu berlama-lama di udara di atas ruangan. Semacam raungan yang sangat rendah dan dalam terdengar samar dari dalamnya.
Darah di tubuh Xiao Yan tanpa sadar mulai menunjukkan tanda-tanda mendidih saat raungan terdengar. Itu mengejutkannya sampai pada titik di mana dia buru-buru mengedarkan Doki-nya untuk menekan agitasi ini. Sebuah gerakan energi tiba-tiba ditransmisikan dari belakang Xiao Yan setelah dia baru saja menekan gejolak di dalam tubuhnya. Dia tiba-tiba berbalik hanya untuk melihat bahwa tubuh Ziyan telah mendapatkan lapisan cahaya ungu. Di bawah lapisan cahaya ungu yang aneh ini, bahkan Xiao Yan bisa merasakan sedikit aura berbahaya. Terlebih lagi, pupil matanya yang seperti permata juga menyembunyikan kilatan ungu. Tatapannya membawa benang dari sifat liarnya saat dia menatap tajam ke arah gugusan awan hijau merah di udara. Sepertinya dia menghadapi musuh besar di awan. Ziyan. Xiao Yan buru-buru berteriak saat melihat situasi yang tidak biasa ini. Tangisan yang berisi Doki meledakkan telinga Ziyan, mengguncangnya sampai dia terbangun. Dengan pemulihan kesadaran Ziyan, cahaya ungu yang tertinggal di sekitar tubuhnya perlahan menghilang. Dia melirik Xiao Yan dengan mata bingung sebelum bergumam, "Ada apa?" Ekspresi Xiao Yan berangsur-angsur berubah serius ketika dia melihat sikapnya yang hilang. Dalam hatinya, dia jelas tahu bahwa mayat magical beast yang misterius ini jelas bukan benda biasa. Selain itu, mungkin ada hubungan dengan bentuk sebenarnya Ziyan. Binatang ajaib macam apa ini? Meskipun telah mati selama bertahun-tahun, energi dan tekanan yang menakutkan masih tetap ada. Xiao Yan menyatukan alisnya saat pikiran ini melintas di hatinya. Sedikit suara, cici, tiba-tiba terdengar di ruangan sementara pikiran ini terlintas di benak Xiao Yan. Matanya beralih ke suara itu. Dia melihat ke atas hanya untuk melihat bahwa kulit kering binatang ajaib, yang dibakar oleh api surgawi, telah benar-benar berubah menjadi abu. Mereka tersebar di udara, membentuk lapisan tipis abu-abu yang menutupi tanah. Setelah hilangnya kulit binatang ajaib, benang terakhir dari kabut hijau merah perlahan-lahan melayang ke awan hijau merah tebal itu. Benang kabut hijau merah ini baru saja memasuki awan hijau merah ketika yang terakhir mulai beriak. Orang bisa melihat, pusaran kecil muncul di tengah awan. Awan itu juga mengikuti rotasinya saat perlahan mulai berputar. Benang energi agung, liar, dan ganas mulai memasuki pusaran di tengah saat awan berputar. Mengikuti masuknya energi, ukuran awan hijau merah mulai menyusut perlahan dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Xiao Yan tidak merasakan terlalu banyak kegembiraan saat mengamati perubahan ini. Sebaliknya, ekspresinya serius saat dia menarik Ziyan 2 langkah ke belakang. Doki di dalam tubuhnya mulai bersirkulasi dengan cepat, siap menghadapi skenario yang tiba-tiba. Namun, masalah merepotkan yang diharapkan Xiao Yan tidak muncul. Kecepatan rotasi pusaran mulai meningkat. Benang terakhir dari awan hijau merah diserap ke dalam pusaran itu. Pusaran itu tiba-tiba berhenti setelah lapisan terakhir awan hijau merah menghilang. Segera, cahaya hijau merah yang mencolok meletus dari dalamnya. Xiao Yan melambaikan lengan bajunya saat melihat perubahan mendadak ini. Lapisan api hijau giok muncul di depannya. Dia menyipitkan matanya, dan memperhatikan tempat di mana cahaya yang kuat dipancarkan. Letusan cahaya yang intens hanya berlangsung sesaat sebelum perlahan menghilang. Mata Xiao Yan secara bertahap terbuka mengikuti hamburan benang cahaya terakhir, hanya untuk tatapannya tiba-tiba menegang. Sebuah tubuh kristal berwarna hijau merah agak tidak rata tergantung di udara tanpa dukungan apapun di depan mata Xiao Yan. Cahaya hijau merah samar dipancarkan saat perlahan berputar. Hanya energi cahaya belaka yang meluap darinya menyebabkan ruang di sekitarnya menunjukkan beberapa tanda distorsi. Xiao Yan menatap tubuh kristal ini yang jelas mengandung energi yang sangat menakutkan. Dia menghirup udara dalam-dalam dan panas yang mengejutkan meletus dari matanya. Apakah ini monster core-nya? Bab 855, Benih Api Hati. Xiao Yan dengan lembut menghirup udara saat dia mempelajari tubuh kristal hijau merah yang tergantung di udara. Itu lama kemudian sebelum dia menekan kegembiraan di hatinya. Tangannya sedikit melengkung dan kekuatan isap lembut meletus darinya. Inti monster yang samar-samar memancarkan fluktuasi energi yang menakutkan tidak menahan kekuatan lembut ini. Sebaliknya, itu dengan mulus meluncur turun dari atas sebelum tetap tertahan di tempat yang berjarak 2 inci dari tangan Xiao Yan. Api hijau merah yang sedikit berkedip menerangi wajah Xiao Yan, mencerminkan kilau jahat yang luar biasa. Ziyan tiba-tiba menarik lengan Xiao Yan tepat saat dia menjadi linglung karena monster core ini, tiba-tiba membangunkannya dari keadaan linglung. Xiao Yan, yang telah pulih,
langsung mengalihkan pandangannya dari monster core hijau merah ini. Dia segera menghela napas dalam-dalam. Sok melintas di matanya. Benda sialan ini dipenuhi dengan semacam sihir baik di dalam maupun di luar. Dia tidak tahu apa jenis binatang unik yang menakutkan itu sebelum mati. Dengan jentikan tangan Xiao Yan, sebuah kotak giok berwarna zamrud muncul di tangannya. Dia merasa sangat takut dengan monster core ini. Oleh karena itu, Xiao Yan tidak berani sembarangan menyentuhnya secara acak. Dia menggunakan kekuatan lembut untuk membungkus inti monster untuk menariknya dengan hati-hati ke dalam kotak giok. Klik, kotak giok ditutup dengan lembut, mengisolasi inti monster yang memancarkan sihir yang tidak biasa. Baru saat itulah Xiao Yan mengendurkan hatinya. Tangannya bergerak dan kotak giok itu dengan hati-hati ditempatkan ke dalam cincin penyimpanannya. Benda sialan ini. Xiao Yan selesai memasukkan kotak giok ke dalam cincin penyimpanannya. Dia menyeka keringat dingin di dahinya. Dia tiba-tiba menemukan bahwa punggungnya basah oleh keringat. Dia tanpa sadar mengutuk sambil merasakan ketakutan yang tersisa. Hanya mayat ini, yang telah mati selama beberapa tahun yang tidak diketahui, telah mengubahnya menjadi keadaan yang menyedihkan dan tidak nyaman. Hal supernatural seperti itu adalah pertemuan pertama bagi Xiao Yan selama bertahun-tahun. Selain merasakan ketakutan yang berkepanjangan, Xiao Yan tanpa sadar merasa sedikit beruntung dan gembira. Terlepas dari seberapa besar bahaya yang dia alami malam ini, hadiah ini setidaknya mampu menebus semua ketakutan. Itu hanyalah mayat, namun itu benar-benar membuatmu takut sejauh itu. Sungguh memalukan, Ziyan di sisinya menutup mulutnya dan tertawa saat melihat ekspresi Xiao Yan. Xiao Yan dengan cepat melirik gadis kecil ini. Namun, ketika dia ingat bahwa mayat besar binatang ajaib ini akan menjadi sampah tanpa bantuannya malam ini, dia tidak berdebat dengannya. Tangannya menggunakan kekuatan yang besar untuk menggosok kepala Ziyan sambil berkata, "Baiklah, masalah ini sudah selesai. Anda juga harus kembali dan beristirahat. Ingat, jangan ceritakan apa yang terjadi malam ini kepada orang lain." Meskipun Xiao Yan tidak yakin tentang asal-usul binatang ajaib sialan ini, jelas dari banyak kejadian malam ini bahwa itu bukan makhluk biasa. Kemungkinan masalah ini akan menarik banyak masalah jika itu tersebar. Ziyan jelas memahami hal ini, oleh karena itu, dia tidak berdebat dengan Xiao Yan. Bagaimanapun, 10 paku tulang yang sangat tajam dan keras telah memuaskannya. Dia segera mengangguk dan berbalik. Kuncir kuda ungunya berayun melewati Xiao Yan saat dia keluar dari pintu. Xiao Yan menghela nafas lega setelah mengirim nenek kecil ini. Dia melambaikan lengan bajunya dan angin lembut menutup pintu dengan erat. Setelah itu, dia meregangkan pinggangnya yang malas. Setelah semua aktivitas larut malam, ia merasa cukup lelah. Tubuhnya segera bergerak dan melayang ke tempat tidur. Cahaya api di ruangan itu perlahan meredup dengan jentikan jarinya. SL, istilah Grandawn digunakan untuk menggambarkan seorang wanita yang sangat sulit untuk dilayani. Malam bahaya berlalu dengan cara yang damai ini. Meskipun prosesnya berisiko, Xiao Yan bisa mendapatkan hadiah yang sangat kaya. Berderak. Pintu yang tertutup rapat perlahan-lahan ditarik terbuka pada pagi hari berikutnya. Xiao Yan perlahan berjalan keluar. Matanya yang menyipit melirik matahari di langit yang memancarkan sinar matahari yang hangat, menyebabkan dia tanpa sadar tersenyum. Dia berjalan ke halaman yang luas, dan Doki di dalam tubuhnya bergerak hanya dengan pikiran, beredar melalui anggota badan dan tulangnya. Hah! Tangisan pelan tiba-tiba keluar dari mulut Xiao Yan saat dia merasakan bagian dalam tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan. Tubuhnya bergerak dan teknik tinju yang mengaduk angin kencang ditampilkan dengan cara yang sangat alami tanpa jeda sedikit pun di antaranya. Meskipun teknik tinju ini tidak dapat dianggap sebagai keterampilan Dou yang mendalam, itu masih memiliki banyak momentum di bawah dukungan Doki yang kuat dari Xiao Yan. Ketika angin dari tinjunya terbang, daun-daun layu di tanah bergetar hingga tersebar ke segala arah. Teknik tinjunya mengalir semulus air yang mengalir. Sesaat kemudian, Xiao Yan menarik tinjunya dan berdiri tegak. Dia tidak tahu apakah itu karena dia telah menyerap sedikit energi liar dan kekerasan dari darah hijau merah kemarin, tetapi dia merasa bahwa kekuatan yang dia lemparkan dengan tinjunya lebih kuat dibandingkan dengan masa lalu. Tepuk tangan. Suara tepuk tangan tiba-tiba terdengar setelah Xiao Yan menarik tinjunya. Segera, tawa mengikuti, Doki yang kuat. Meskipun berada sejauh ini, Doki di tubuhku terguncang olehnya sampai menjadi gelisah. Seorang ahli Dou Huang benar-benar memenuhi reputasinya.
Tatapan Xiao Yan mencari sumber suara tepukan itu. Dia melihat ke atas setelah menemukannya hanya untuk melihat bahwa Xiao Li tanpa sadar berdiri di dekat pintu masuk halaman sambil tersenyum. Dia melihat Xiao Yan sambil bertepuk tangan. Kakak kedua, Xiao Yan tersenyum dan memanggil Xiao Li. Merasakan betapa kuatnya Douqi Anda, saya pikir kekuatan Anda tidak hanya pada tahap awal dari kelas Do Haung, kan? Xiao Li tersenyum saat dia berjalan mendekat dan bertanya dengan ragu. Dia juga telah bertemu dengan beberapa ahli pada tahap awal kelas Do Huang. Namun, Douqi pihak lain tidak akan menyebabkan Douqi dirangsang dengan cara ini. Saya harus dianggap sebagai bintang 4 Do Huang. Xiao Yan sembarangan tersenyum saat dia menjawab. Dia tidak menyembunyikan apapun di hadapan Xiao Li. Tentu saja, dia mungkin Do Haung bintang 4 di permukaan, tetapi kekuatan tempurnya yang sebenarnya sebanding dengan seseorang di puncak kelas Do Huang. Jika dia menunjukkan beberapa kartu trufnya, dia bahkan akan memiliki kemampuan untuk melawan seorang elit Do Song. Satu-satunya kelemahan adalah bahwa setiap kali dia bertemu dengan seorang elit Do Song, dia harus mempertaruhkan nyawanya. Meskipun Xiao Li sudah siap, wajahnya masih tanpa sadar menunjukkan ekspresi tercengang ketika dia mendengar jawaban Xiao Yan. Dia tersenyum pahit, menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Kecepatan latihanmu benar-benar bisa mempermalukan orang lain sampai mati. Kakak kedua saat ini berada di puncak kelas Do Wang, bukan? Kecepatan latihan Anda juga cukup cepat. Selama Anda dapat melakukan terobosan ke Do Huang di waktu yang tersisa, pil pemakan kehidupan dapat dianggap telah diatasi. Tatapan Xiao Yan menyapu Xiao Li. Dengan penglihatannya saat ini, dia secara alami dapat mengatakan bahwa yang terakhir sudah berada di puncak kelas Do Huang. Hanya ada celah satu baris ke kelas Do Huang. Ya, tapi itu semua berkat menara pemurnian Ki Langit berkobar di Akademi Dalam. Saya sering menuju ke tingkat bawah untuk berlatih selama 2 tahun ini. Di sana kecepatan pelatihan saya jauh lebih cepat jika dibandingkan dengan di luar. Sayangnya, Heart Flame telah habis, Xiao Li menjelaskan tanpa daya. Xiao Yan merasa sedikit malu setelah mendengar ini. Sepertinya kali ini, dia perlu memikirkan metode yang abadi. Kalau tidak, tidak mungkin baginya untuk kembali ke Akademi Dalam untuk mengisi api hati setiap orang 1 hingga 2 tahun. Lagi pula, siapa yang bisa mengantisipasi apakah dia akan membutuhkan beberapa tahun lagi dalam retret berikutnya? Bukannya hal seperti itu terjadi untuk pertama kalinya. Tampaknya api jantung memberikan peningkatan yang cukup besar untuk kecepatan pelatihan saudara kedua. Xiao Yan menggosok dagu bawahnya dan tiba-tiba merenung. Memang bermanfaat. Namun, itu hanya terjadi di level terendah dari menara pemurnian Ki Langit berkobar. Jika sedikit lebih tinggi, tidak akan banyak efeknya. Xiao Li mengangguk saat dia menjawab. Kakak kedua tidak perlu pergi dan berlatih di sana di masa depan. Xiao Yan merenung sejenak sebelum tiba-tiba menyeringai. Dia segera menjentikkan jarinya di depan tatapan ragu Xiao Li. Api tak terlihat melengkung dan naik di jarinya. Nyala api yang tak terlihat itu seperti ular panjang kecil yang menempel di jari Xiao Yan. Itu segera melesat keluar dari ujung jari Xiao Yan untuk ditekan dengan lembut ke kulit di luar hati Xiao Li. Suhu panas dipancarkan. Pakaian di dada Xiao Li berubah menjadi bedak. Api tak kasat mata itu membuat kontak dengan tubuh Xiao Li dan segera mengeluarkan suara, cici. Tubuhnya tiba-tiba menegang. Tetesan keringat seukuran kacang dengan cepat mengalir di dahinya. Namun, dia tidak melawan sedikit pun. Sebaliknya, dia dengan erat mengepalkan tinjunya dan dengan paksa menahan rasa sakit yang membakar. Dia tahu bahwa Xiao Yan pasti tidak akan melakukan sesuatu yang tidak menguntungkannya. Nyala api tak terlihat itu bertahan sesaat sebelum anehnya menembus kulit Xiao Li, dan memasuki tubuhnya. Setelah api tak kasat mata memasuki tubuhnya, gambar api muncul di kulit tempat jantung Xiao Li berada. Tubuh Xiao Li rileks mengikuti kemunculan gambar api. Dia menyeka keringat di dahinya, dan mempelajari gambar api di dadanya sebelum berbicara dengan senyum pahit. Kakak ketiga, apa yang kamu lakukan? Ekspresi Xiao Yan agak pucat. Dia tersenyum pada Xiao Li dan berkata, ini adalah benih api yang telah aku tempatkan di tubuhmu menggunakan api hati jatuh. Jika Anda menggunakan Douqi untuk mengaktifkannya saat berlatih di masa depan, Anda akan dapat memperoleh efek yang lebih besar daripada di bagian bawah menara pemurnian Ki Langit berkobar. Apalagi menurut ekspektasi saya, benih api hati ini harus dipelihara selama 1 sampai 2 tahun. Selama waktu itu,
kemungkinan Anda akan menerobos ke kelas Do Huang. Pada saat itu, efek biji api untuk meningkatkan kecepatan latihan Anda akan sangat melemah. Oleh karena itu, penghilangannya tidak masalah. Petik 2. Xiao Yan tahu bahwa, pil pemakan kehidupan, di dalam tubuh Xiao Li belum sepenuhnya diatasi. Jika dia tidak dapat melakukan terobosan ke kelas Do Huang dalam waktu yang ditentukan, hidupnya akan berakhir. Oleh karena itu, Xiao Yan tidak segan-segan menghabiskan banyak tenaga untuk menanam benih api hati di dalam tubuh Xiao Li. Dengan cara ini, kecepatan yang terakhir akan dapat dipercepat secara signifikan. Xiao Li juga kaget saat mendengar ini. Joy segera muncul di wajahnya. Bahkan dia merasa cukup terkejut bahwa Xiao Yan bisa menggunakan metode seperti itu. Namun, setelah mengingat bahwa bagian dalam tubuh Xiao Yan memiliki leluhur api hati ini, api hati jatuh, keterkejutannya sangat berkurang. Anak kecil, kamu sekarang memiliki lebih banyak taktik. Xiao Li menepuk bahu Xiao Yan sambil tertawa keras. Xiao Yan samar-samar tersenyum. Dia baru saja akan berbicara ketika seorang penatua, gerbang Xiao, tiba-tiba memasuki halaman. Dia buru-buru melaporkan dengan suara hormat ketika dia melihat mereka berdua, dua kepala suku. Penatua pertama Sukian meminta kalian berdua untuk bergegas ke halaman depan. Dia mengatakan bahwa Old Ying San akan meninggalkan kota. Mata Xiao Yan sedikit menyusut saat dia mendengar kata-kata ini. Dia bergumam, akhirnya, dia bersedia meninggalkan kota.